Rebanes dan bagus sing bagus lan ayu-ayu sihat selalu. Hari kiamat tidak akan datang begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kita tanda-tandanya. Di antaranya adalah tanda-tanda itu wanita Bani Daus yang akan berjoget sambil mengelilingi Ka'bah tandingan. Yang manakah Ka'bah tandingan itu? Lalu benarkah hal itu sudah terjadi hingga saat ini? Simak video ini hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang wanita Bani Daus, mari kita mulai dahulu dengan membahas awal mula dakwah Islam kepada Bani Daus. Bani Daus sama seperti orang-orang Arab umumnya yang sulit menerima ajaran Islam pada waktu itu. Mereka masih mengamalkan ajaran leluhur mereka yang menyembah berhala. Dakwah Islam pertama kali yang menyentuh Bani Daus adalah Tufail bin Amru ad-Daus, seorang penyiar yang sangat dihormati kaumnya. Awalnya Tufail datang ke Mekah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ia dilarang dan berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy tersebut sampai-sampai mengikuti kemanapun Tufail pergi. Saat Tufail mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dan bertegur sapa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah orang-orang Quraisy itu pergi. Tufail pun lalu masuk ke Masjidil Haram dan mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya. Dalam hati selain memuji betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan tersebut, dia kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perjalanannya hingga bisa bertemu dengan beliau. Percakapan tersebut berlanjut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawari Tufail untuk masuk Islam. Seraya membacakan ayat-ayat Al-Quran, Tufail dengan senang hati menerima tawaran baik itu dan berjanji akan mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai pembawa dakwah pertama pada kaumnya, Tufail bin Amru ad-Dausi ini juga dijuluki sebagai Dzun-Nur atau pemilik cahaya yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya cahaya tersebut berada di matanya, tapi kemudian pindah ke cambuknya. Saat itu Tufail sendiri yang menawarnya dan diabadikan oleh Ibnu Hisam dalam Sirah Nabawiyah. Wahai Robku, aku takut kaumku mengatakan bahwa cahaya itu musibah bagiku. Maka cahaya itu berpindah ke tepi cambuknya dan cahaya itu meneranginya di malam yang gelap gulita. Tufail pulang sebagai seorang muslim dan mengajak keluarganya masuk Islam juga. Ia pun mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya kaumnya menolak seperti kebanyakan orang Arab ketika didakwai tentang Islam. Bahkan ia sampai dicaci maki. Untung saja ada Ummu Suraik yang percaya dakwahnya. Lalu sejak mengakui agama Islam, Ummu Suraik pun gencar berdakwah di kalangan sesama wanita. Bahkan sampai mendatangi rumah-rumah para perempuan untuk mengenal lebih dekat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaupun dilakukan oleh Ummu Suraik secara sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan siksaan akan diberikan kaumnya kepadanya. Waktu terus berlalu hingga akhirnya keislamannya terbongkar. Ia pun diseret menuju padang pasir, kemudian disiksa di tengah padang pasir yang panas. Ia sama sekali tidak diberikan air minum. Semua itu dilakukan agar Ummu Suraik mau meninggalkan Islam. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada Ummu Suraik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi air kepada Ummu Suraik untuk minum dan membasahi tubuhnya. Saat para kaum Bani Daus kembali, mereka keheranan melihat kondisi Ummu Suraik yang basah kuyup padahal berada di tengah-tengah gurun pasir. Lalu Ummu Suraik pun mengatakan dan berdakwah secara singkatnya. Dakwah itu kalau air itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hujan. Dan mendengar penjelasan dakwahnya itu, kali ini mereka seketika mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lalu beriman.
Begitulah sedikit cerita penyebaran Islam kepada Bani Daus. Mereka memang telah menerima ajaran Islam, tapi mereka akan kembali menyembah berhala-berhala itu. Mereka menyebutnya dengan Zulkalaisah, milik kabilah Khazam dan Bajilah yang terletak di Tubala yang berada di antara Mekah dan Yaman. Adalah sebuah kuil yang di dalamnya terdapat banyak berhala untuk disembah. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai Ka'bah tiruan atau Ka'bah tandingan dari Ka'bah yang ada di Mekah. Semua itu punya nama tersendiri untuk membedakan keduanya. Ka'bah yang ada di Mekah disebut Ka'bah Samiyah karena berada di utara wilayah Syam atau Suriah, sedangkan Zulkalaisah sebagai Ka'bah Yamaniyah karena berada di sekitar Yaman. Bangunan ini juga diberi kain atau hijab dari kain asyur, semacam kain sutra, seperti Ka'bah yang ditutupi kiswah di zaman Rasulullah SAW. Kuil berhala ini telah dimusnahkan atas perintah Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada salah satu sahabat bernama Jarir bin Abdullah, "Wahai Jarir, bisakah kamu membuatku senang dengan menyerang Zulkalaisah?" Lalu aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah SAW." Lalu aku pun berangkat dengan pasukan berkuda berjumlah 150 prajurit suku Ahmad. Hadis riwayat Bukhari. Jarir kemudian menghancurkan dan membakarnya, namun sayang sekali Zulkalaisah tak musnah untuk selamanya dan mulai dihidupkan kembali. Terus Asalih Mukhlis menulis mengatakan kalau di masa-masa kerajaan Saudi berdiri orang-orang Arab yang hidup di daerah pegunungan, Daus kembali lagi melakukan praktek menyembah berhala. Mukhlis berkata orang-orang Arab kembali ke zaman jahiliyah dulu dengan melakukan bid'ah dan hurafat. Mereka kembali ngalap berkah dari mencium batu-batu dan pohon-pohon. Kabilah Daus dan kabilah-kabilah sekelilingnya kembali menyembah dan mencium Zulkalaisah dan mempersembahkannya sesajen mereka kepadanya. Kembalinya penyembahan Zulkalaisah juga dibenarkan oleh Profesor Kamal Salibi, sejarawan Universitas Lebanon. Beliau berkata, sepeninggal Rasulullah SAW telah hidup kembali di Jazirah Arab di pedalaman Asir di wilayah Arab Saudi, di mana tradisi ini bertahan hingga tahun 1815. Namun pada tahun itu sebuah gerakan organisasi di Arab mengadakan operasi militer khusus untuk menekan kelompok menyembah berhala di berbagai bagian Asir, termasuk berhala-berhala yang dibangun kembali oleh keturunan Bani Daus. Juga telah berhasil dihancurkan oleh gerakan kelompok tersebut. Penghancuran bangunan Zulkalaisah ini ternyata tak hanya dilakukan sekali. Pasukan Raja Abdul Aziz Al-Faisal juga pernah melakukannya. Salah satu pengawal raja tersebut bersaksi kalau bangunan Ka'bah tiruan tersebut sangatlah besar dan kokoh. Saking kokohnya suatu saat bongkahan itu tak bisa dihancurkan oleh puluhan orang jauh sebelumnya. Imam Saud juga pernah menghancurkan bangunan yang dimirip-miripkan dengan Ka'bah itu pada tahun 1344 Hijriah, tapi masih meninggalkan sisa-sisa bangunan. Fakta bahwa Zulkalaisah yang masih ada sampai sekarang menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Dirinya para wanita Bani Daus akan melakukan ritual di sekitar kuil berhala tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga bokong wanita-wanita Bani Daus bergoyang di hadapan berhala Zulkalaisah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut pantas diwaspadai, soalnya di Arab Saudi sudah muncul sebuah fenomena yang menunjukkan kebenaran hadis tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang laki-laki mengenakan kafia penutup kepala khas Arab sedang menghujani kepala perempuan cantik berbaju kuning dengan uang berlembar-lembar. Jika uang di genggamannya habis, maka seseorang akan datang membawakan segenggam lagi. Wanita tersebut tanpa tak menolak hujan uang dari lelaki berkafia tersebut. Wanita dengan rambut panjang itu tampak menikmati sambil menggoyangkan pinggulnya. Di video lain juga terlihat seorang laki-laki Arab datang ke tempat hiburan dan menyawer seorang perempuan. Laki-laki itu memakai baju abu-abu dengan kafia yang menutup rambutnya. Laki-laki itu sedang duduk sambil melempar-lempar uang dan ditemani seorang perempuan berbaju merah yang sedang menyanyi. Video tersebut bisa menjadi gambaran bagaimana keadaan Arab Saudi sekarang ini dan menjadi tanda-tanda kiamat yang
kita sendiri. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sekarang ini bangsa Arab sedang berada di tahap modernisasi besar-besaran yang diinisiasi oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Lihat saja keadaan Arab Saudi sekarang ini, mulai dari diizinkannya pemakaian bikini brand Valentine sampai pesta Halloween yang sebelumnya dilarang oleh kerajaan Arab bagian di sana, dan juga sudah ada klub malam halal. Sungguh ironis, padahal nabi-nabi banyak yang berasal dari bangsa Arab, terutama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka sendiri yang melanggar hadis Nabi SAW, bahkan membuat tanda kiamat semakin nyata dan dekat bermunculan di depan mata. Hari semakin banyak munculnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, apalagi soal wanita Bani Daus yang bercuket-cuket mengelilingi. Maka dari itu hendaknya kita semakin memperkuat iman untuk menghadapi akhir zaman ini. Nah, gimana rebahan menurut kalian antara gambaran kiamat tersebut, dan bagaimana komentar kalian? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Bila ada kurang dan baiknya, mohon maaf saya pribadi dan bagus. Jangan lupa like and share-nya. Semoga saya lebih baik dan lebih maju untuk menginformasikan yang lebih mantap buat rebahan sekalian semuanya. Saya Kidan Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.